itu hanya bentuk antusias masyarakat aja, bentuk kekangenan masyarakat dengan terhadap si Puji ya. Mungkin gemes dia kali ya. Kalau masalah di mana? Oh, di Sulawesi Tenggara ya. Kediri kan? Iya, Kendari. Kayak Kendari. Di Kendari itu ya enggak lah persoalan banget itu mah. Itu hanya bentuk antusias masyarakat aja, bentuk kekangenan masyarakat dengan terhadap si Puji ya. Mungkin gemes dia kali ya. Nah, jadi ada yang mencubit, ada yang memegang. Sejauh ini menurut saya sih masih biasa-biasa aja sih. Nggak perlulah dibesar-besarkan, nggak perlulah dipermasalahkan. Terkecuali kalau seandainya suatu saat umpamanya ada di video laki-laki yang memegang, itu memang lain persoalannya. Tapi kalau masih ibu-ibu, bagi saya ya biasa aja lah itu. Tapi anaknya sampai nangis Pak. Waktu ada video juga anaknya nangis ya. Ya mungkin karena ramai sekali orang, jadi ada juga rasa shocknya sendiri ya. Dia seharusnya turun apa segala macam, jadi dia nggak bisa melanjutkan mungkin untuk seperti apa yang dia gambarkan bekerja di situ kan gitu ya, untuk tampil karena masyarakat begitu antusias, berkerumun banget terhadap dia, jadi dia khawatir dengan dirinya sehingga tentu merasa tidak terpenuhi juga harapannya untuk tampil. Tentu gimana ya kan gitu. Satu sisi dia senang aja sebenarnya sih. Satu sisi dia senang aja masyarakat. Tapi Bapak sendiri mungkin nggak lebih ini nggak sih, maksudnya lebih protek gitu loh terhadap Puji ya, untuk pengawalannya gitu kan? Sebenarnya sejak dahulu saya sudah memberikan perhatian soal itu. Cuman kata anak saya nggak perlu apa katanya. Ya takutnya ada orang yang iseng kan gitu ya, atau ya bermacam-macam lah kan, namanya ya, kita masyarakat banyak kan ya, kadang-kadang ada aja satu dua yang pikirannya yang takut kita salah kan gitu ya. Tapi pada umumnya masyarakat menurut saya atau netizen senang sama si Puji menurut saya sih. Makanya sejauh ini nggak saya belumlah saya carikan untuk untuk bodyguardnya itu. Nah, itu. Iya. Tapi Pak, kalau kemarin tuh mungkin seperti pembelajaran gitu nggak sih, maksudnya kayak lebih hati-hati lagi dan kayak ya khawatirnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, khawatirnya. Iya, tetap saya sampaikan pesan-pesan saya agar selalu berhati-hati dan menjaga diri. Namanya dalam situasi dan kondisi orang ramai, ya kita kan nggak tahu juga hal-hal yang lain yang akan terjadi kan. Tetap saya pesankan kepada dia seperti itu. Ya, itu banyak netizen juga yang bilang katanya cara berpakaian Puji juga itu gara-gara begini bajunya gini. Kalau Bapak sendiri mungkin ke anak itu menurunkan yang gimana sih Pak? Enggak sih, memang enggak mungkin lah kalau soal berpakaian menurut saya sih memang sudah ya pantas-pantas saja sih menurut saya. Itu kan eventnya kan event olahraga dari pagi, tidak ada masalah bagi saya. Kalau dalam dalam saya menanggapi tidak ada masalah. Ya ada juga kan banyak netizen yang membanding-bandingkan kan fashion Puji sama yang lain lah segala macam gitu kan. Tapi risih nggak sih Pak sebagai orang tua sendiri? Ya sejauh ini bagi saya ya dibilang nggak ada risih, sedikit banyak tentu ada. Cuman kan persoalannya kadang tuntutan kerja. Permintaan daripada brand kan begitu kan, jadi kita nggak bisa semau kita aja, nggak bisa, kita harus begini, kita harus begitu kan, nggak bisa juga, kita kan tidak bisa memenuhi seluruh kemauan daripada masyarakat netizen, nggak bisa. Masyarakat ini kan ya masyarakat banyak, adat tuh banyak dan kebiasaan itu ya bermacam-macam tuh orang, ada orang senang begitu, ada yang enggak. Jadi sejauh dalam batas-batas yang masih bisa ditolerir menurut saya sih oke-oke aja. Ya, tapi Pak mungkin di situ kan gara-gara dia ditolong tuh bajunya sih dia pakai rok mini segala macam gitu kan. Makanya itu ndak tepat orang itu berbicara menurut saya seperti itu ya. Karena kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, event olahraga. Menurut saya sih
udah pas-pas aja sih. Lagi pula anak saya masih muda ya, Iya. masih 21. Pak, tapi kalau Puji punya kayak apa sih fashion stylist gitu nggak sih? Maksudnya untuk Puji kamu harus pakai ini sih, atau mungkin dari bapak atau ibu? Iya kan saya mungkin bilang tadi menyarankan? kan kadang-kadang kan permintaan daripada brand-brandnya, permintaan daripada orang yang mengundang, permintaan daripada orang yang ya yang membayar lah sifatnya ya. Mungkin enggak tahu lah saya kemarin. Selama ini kan sering saya juga sering protes ya. Tapi kan dia gimana memang minta permintaan brandnya seperti yang sudah-sudah ya gimana? Nggak mungkin dong saya halangin. Iya, betul. Iya, Karena dia masanya kerja untuk ya, Pak. berkarir bagi dia, masanya untuk berkarya, dia selagi dalam batas yang wajar ya saya sih oke-oke aja bagi saya. Atau orang di mana-mana juga lebih daripada itu, masa hal ini dipermasalahkan. Sekarang kan semuanya dipersoalkan aja bagi masyarakat menurut saya. Ya. Pak, tapi kemarin kakaknya juga sempat geram ya bikin status kan. Ya pastilah geram. Saya selaku orang tua aja begitu saya melihatnya itu di YouTube ya, di YouTube saya lihat apa di TikTok ya. Saya kesal juga, kecewa juga saya kan ada satu kekecewaan juga saya kenapa kok pengamannya kan sudah banyak ya kok selalu ada lolos ya, dalam keadaan lari pegang kabarnya dia lari sejauh 5 kilo. Nah, itu. Nah, lumayan juga kan capek juga kan. Betul. Jadi ada kekecewaan juga. Tapi setelah saya tanya panjang lebar, tidak ada masalah lah. Ya, dalam dengan senang hati aja. Dia senang hatinya lah. Tidak ada masalah. Udahlah katanya. Apa-apa katanya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada acara yang begitu lagi, mungkin dari keluarga sendiri mungkin tidak maksudnya membawa kayak bodyguard gitu, maksudnya untuk benar-benar menjaga dia nih. Ya, tergantung itu kita sama orang yang mengajak. Kalau orang mengajak sudah menyiapkan, ya enggak apa juga kan gitu. Persoalannya kan di situ. Nah, jadi saya selalu menanyakan udah disiapkan Pak, katanya sudah disiapkan ya sudah, bagus lah. Ya mending lah orang yang sudah menyiapkan di situ kan, yang tahu dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kalau kita menyiapkan di sini kan tidak tahu dengan kondisi dan situasi lapangan. Lagi pula jauh ke sana. Bapak boleh sedikit mohon maaf kemarin sempat dengar apa yang Ata itu nggak sih yang ngomong-ngomong itu, Bapak sendiri sempat ngerasa gimana sih? Ya, kalau persoalan itu mah saya sih nggak ingin saya menanggapi sebenarnya. Cuman kan kalian wartawan kalian menanyakan juga ke saya juga jadi bingung. Kenapa ya? Itu persoalan nggak perlulah dibesar-besarkan sebenarnya. Karena apa yang dibikin orang masalah konten ini segala macam, pertama sekali tertujunya belum tentu ke kita, belum tentu tertujunya kepada kami. Jadi saya sebenarnya nggak ingin menanggapi. Dan saya nggak juga suka ya selalu ada yang membanding-bandingkan. Saya nggak nggak respect juga saya kalau orang membanding-bandingkan ini sama sono, enggak. Jadi makanya saya dalam hal itu ya nggak bisa berkata apa ya. Saya yakin dan percaya mungkin pihak yang lain juga masih baik dengan kita nggak ada masalah. Iya, Nia kan dulu memang sangat baik sekali. Baik, nggak ada masalah. Keluarganya juga Ya, kita nggak ada masalah. Kita iya. nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya netizen berbicara, ya saya mau ngomong apa saya kan gitu kan. Ya, nah kalau saya ya kayak gitulah. Dapat saya sih. Pada akhirnya mereka berdua juga dihujat Pak. Iya makanya resikonya itu. Jadi makanya saya nggak kurang sepakat saya untuk menghubungin hal itu. Ya tapi ya kembali lagi ya karena masyarakat sudah cerdas sekarang, sudah pintar, ya kita mau ngomong apa. Saya nggak ngomong saya sebenarnya. Kan kalian yang menanyakan juga. Itu karena juga dari netizen. Iya kalian ngomong juga, kalian tanyakan juga ke saya ya. Saya sudah beranggapan bahwa itu mungkin bukan ke kami. Kan saya kami aja tidak ada masalah. Tidak ada persoalan kami dengan orang-orang. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik Pak begitu dengan atas sama orang itu juga. Ya apa masalahnya? Kita nggak ada masalah. Iya. Kita kan nggak ada persoalan kita. Kita masih bersangka baik aja. Tidak ada gunanya kita berpersangka yang hal-hal yang kurang tepat kan. Ya soal anak saya nggak jadi sama pihak ya pacarnya, bagi saya itu memang percayainlah kepada yang kuasa bahwa
tidak jodoh. Betul. Dan saya dari awal sudah menyampaikan kepada anak saya, dan anak saya sudah menyampaikan kepada saya bahwa dia merasa belumlah saatnya bagi saya untuk berumah tangga, Pak, katanya. Nah, saya merasa saya berarti bukan jodoh kamu. Ya udah selesai hubungan mereka. Saya menganggap udah selesai, ya udah selesai. Nggak ada lagi persoalan. Nah, terus ada begini begitu yang disampaikan oleh komentar kalian yang menanyakan ke saya. Ya, saya kan nggak nanggapi ya. Saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke kami tujuannya. Iya. Tapi kalau netizen berbicara itu saya mau ngomong apa juga. Saya udah pesan berhentilah untuk membanding-bandingkan, tidak perlulah membandingkan. Marilah sama-sama kita jalanin aja lah hidup dengan benar kan gitu ya. Dengan senang hati. Tidak perlulah membanding-bandingkan. Soalnya kita punya garis kehidupan masing-masing. Beda juga. Iya, kehidupan masing-masing. Tapi Bapak sendiri kayak